Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Linear Expol. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin tentang gerinda variabel HLG 105 VS. Kalau kemarin kita tes potong baut besi, sekarang kita akan lihat dalemannya. Langsung aja sekilas kita lihat dulu. Di paket penjualannya sudah termasuk protektor pelindung, handle, ada lubang handle-nya ya, cukup lengkap karena ada beberapa gerinda yang nggak bisa dipasang handle. Ini lubang handle-nya ada di kiri dan kanan. Terus kabel sekitar 1,5 meter, kunci, udah itu aja. Langsung aja kita buka biar nggak terlalu lama. Untuk protektornya lumayan ya, tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis. Terus langsung kita mulai dari depan, bagian yang kotor-kotor dulu. Dari depan ini konstruksinya mirip kayak gerinda cordless yang JLD ya, yang gear gedenya ini bisa dilepas cuma pakai snap ring aja, jadi lebih gampang kalau misal harus ganti bearing. Cukup pakai tang snap ring biasa, cabut, udah langsung lepas ya. Cukup bagus untuk gerindanya. Ini gerinda sudah saya pakai sekitar 2 atau 3 bulan, terutama untuk motong granit, motong, kalau di sini nyebutnya keramik granit ya, atau nama internasionalnya homogeneous tile. Ini masih halus, belum ada goyang sama sekali. Ini ada spie-nya jatuh, ada spie satu, terus ini bearing, terus bisa dilihat tipe bearingnya 6201 RS. Ini bearingnya mereknya apa ini? ZGOK. Belum pernah denger mereknya, tapi ini bearingnya sudah terbukti lumayan bagus ya, udah dicoba beberapa lama, masih kuat bearingnya. Kalau yang cordless JLD itu saya pakai beberapa bulan, sekitar 2 bulan, bearingnya udah berisik, terus goyang, jadi kalau buat motong udah nggak bisa rapi, jadi saya udah ganti bearingnya, udah bagus lagi. Ini untuk kepalanya. Selanjutnya untuk penahan di bawahnya, ini lumayan nggak kelihatan ya. Untuk lampunya, untuk bagian penahan belakangnya dia nggak pakai bushing ya, ini pakainya bearing, needle bearing. Ini cukup bagus ini untuk harga 200 ribuan. Penahan belakangnya pakai needle bearing, karena kalau gerinda yang murah itu kan biasanya cuma pakai bushing aja, ini udah pakai needle bearing. Terus sebelahnya pengunci biasa, agak susah juga sih ini dipakainya, nekennya harus pas, karena kadang kalau kurang pas nekennya suka lepas waktu ngunci atau waktu ngelepas mata gerinda. Bentar, kita lap dulu sedikit karena grease-nya lengket.
Oke, lanjut ke bagian yang lebih dalam lagi. Kita buka armaturnya, atau biasa di sini disebut angker ya. Singkirin dulu snap ring 2 udah. Murnya, skrupnya pakai skrup ini ya, drat kasar, bukan pakai mur. Terus ini housingnya terbuat dari aluminium, cukup bagus aluminiumnya. Ininya luarnya dicat, cukup rapi, potongan-potongannya udah nggak ada tajam-tajamnya, ini udah didebur semua. Oke, kita taruh, lanjut ke dalam. Agak susah. Ini kelihatan angkernya kalau dilihat sekilas memang nggak sebagus merek-merek yang agak mahal ya. Ini besinya masih kelihatan agak kusam, walaupun ini udah di full di sirlak, dilaminasi, ini udah nggak bisa goyang sama sekali. Terus di balancing juga, tapi di beberapa tempat kelihatan kalau misah ya, di ininya di istilahnya delaminated atau lepas antar lapisan. Tapi cukup lah untuk harga segitu. Bearing yang bagian nggak fokus, bearing yang bagian belakang ini juga masih halus, nggak ada bunyi kresek-kresek kalau diputar. Yang depan juga agak bunyi sedikit, tapi masih kenceng sih, nggak goyang. Untuk seri bearingnya yang di depan 6000Z ya, 6000Z. Untuk yang belakang 607 ZZ, mereknya CXHY. Yang depan mereknya SUKDL, nggak tahu ini merek atau kode ya. Kita taruh, kita lanjut lagi ke bagian dalam. Kita buka dulu bagian carbon brush. Oh iya, ini waktu pemakaian pernah sekali carbon brushnya macet ya, bukan habis, tapi macet mungkin karena dipakai kerja terus menerus. Jadi ini kegerus bagian sampingnya ya, yang macet, makanya ini udah saya buka, saya amplas lagi, saya kecilin, udah lancar lagi. Sama kanan kiri macet semua. Selanjutnya ada filternya. Kalau dulu waktu gerinda yang harga sekitar 300.000 menonjolin ini ya, menonjolkan fitur ada filter yang bisa dibuka, ini gerinda variabel yang murahnya parah juga ada, walaupun nggak begitu pengaruh juga. Apalagi kalau dibuat motong keramik atau batu, debunya jauh lebih kecil dari lubangnya, tetap aja masuk. Lanjut lagi, kita bongkar. Ada lagi yang kurang, oh ada yang ketinggalan satu. Untuk plastiknya sayang sekali bukan nilon ini sepertinya ya, jadi cuman plastik biasa.
kayak plastiknya bukan seperti tool-tool kalau udah, walaupun merek lokal yang modern itu kan udah bahannya nilon fiberglass reinforced. Kalau ini masih kelihatan banget plastik murah. Nggak tahu ini tipenya apa, nggak ada kodenya sama sekali. Lanjut lagi, bagian saklarnya biasa, cuman on off aja. Kita lepas aja saklarnya. Untuk saklarnya mereknya CX, nggak tahu ini merek atau apa sertifikasi, karena sebelahnya ada TUF, ada CQC, ratingnya 8/6 ampere, on off. Lanjut lagi, kita buka kabelnya udah diklem, jadi aman kalau ketarik. Terus sudah dilengkapi stress releasing. Terus ini yang bikin saya tertarik untuk membeli gerinda ini, walaupun ini gerinda murahan, karena ada fitur variabel ya. Karena kadang-kadang kita butuh listrik yang kecil untuk tetap bisa motong atau ngamplas. Hanya ini bisa dipakai, terutama kalau ngamplas itu memang kita nggak bisa terlalu kenceng karena akan cepat habis. Isinya kelihatan ya, walaupun ini nggak pakai apa namanya, sirlak atau pakai epoksi, tapi ini cukup lumayan. Udah saya pakai berjam-jam masih awet, nggak rusak. Untuk kabel listriknya kayaknya kabel biasa aja, klemnya juga biasa aja, tipikal gerinda-gerinda murah ya. Sambungannya cuma di las dop aja, nggak di solder atau di heatshrink. Lanjut, ini bagian casing bawah, tutupnya controller. Ini kayaknya mirip, cuman seperti dimmer aja, karena kabelnya cuma 2, input output. Kalau pernah saya dulu waktu pernah buka Jigsaw Makita itu kabelnya ada 3 ya, cuman itu bedanya apa saya juga kurang paham. Oke, lanjut lagi, kita buka bagian armatur. Oh, ini ada cacat pabrik ini ya, kabelnya, maaf nggak lihat, nggak fokus. Oke, ini kabelnya kegencet baut, ada sedikit ngelupas, ini agak bahaya juga, tapi ya memang biasanya seperti itulah untuk gerinda-gerinda murah. Sebaiknya sebelum dipakai dibongkar lagi, kalau ada yang kejepit dibenerin, dibungkus ulang, baru dipakai. Ini kita buka aja las dopnya. Terus untuk buka, di dalam ada per untuk koneksi ke carbon brush. Kita congkel dulu, baru kita buka dari depan. Tempat penguncinya, skrup pengunci maksudnya, baru kita buka. Agak seret dan nggak ada yang nyangkut. Saya pukul sedikit dari depan. Jadi dia maju ya.
Tapi jangan dipukul bagian lilitannya, bahaya, nanti malah rusak gerindanya. Pukul aja bagian pinggirnya, nanti lepas sendiri ya. Untuk lilitannya kurang paham juga ini tembaga asli atau aluminium, tapi selama dipakai ini cukup adem ya, nggak terlalu panas untuk ukuran gerinda biasa merek-merek Cina itu. Kadang itu kan ada gerinda yang kalau dipakai beberapa menit udah langsung pegangan tangannya panas, nggak bisa dipegang lagi. Kalau ini biasa aja, nggak terlalu panas, bisa jadi tembaga, bisa jadi aluminium. Ini ada debu-debu dari keramik selama saya pemakaian, cukup tebal karena udah dipakai cukup lama. Fokusnya malah ke meja ini. Oke, itu besinya juga mirip sama yang di Angkor ya, warnanya kelihatan agak murah sih. Ya memang harganya murah. Lilitan udah diamankan, nggak goyang, tapi kelihatannya mudah diservis ini ya. Kalau rusak tinggal digulung ulang. Kalau Angkornya saya belum tahu itu sama dengan merek apa. Untuk casing luarnya lumayan bagus. Ini HNL-nya cuman stiker aja ya, nggak ada emboss atau apa, nggak ada keterangan juga bahannya apa, plastik biasa ini. Oke, kalau gitu semuanya sudah dibongkar. Semoga video ini bermanfaat untuk yang mau beli, jadi bisa lihat dulu dalemannya sebelum beli. Jangan lupa klik like dan share dan subscribe. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.